Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3 ingin mempresentasikan website yang telah kami buat dengan bertema Bahasa C pada mata kuliah Pengantar Literasi Digital dengan dosen pengampu kami yaitu Safrian Andromeda STMT. Pada bagian navigation bar, di sini ada latar belakang, setelah itu ada perkembangan, selanjutnya ada penerapan, ada pertanyaan, ada tim, kontak, dan daftar pustaka. Di daftar pustaka ini berisi link-link yang sudah kami berikan untuk referensi pada pengerjaan website kali ini. Nah, ini yang pertama itu ada watch video, yang dimana watch video ini jika kita buka, di sini akan berisikan link YouTube untuk belajar bahasa C bagi para pemula ingin mendalami bahasa C, teman-teman. Nah, setelah itu kita mulai. Jika kita mulai, kita langsung ke latar belakang. Tapi kami ingin membahas elemen-elemen yang ada pada website kita kali ini. Ada logo bahasa C, karena tema kita bahasa C. Kita memakai AOS teman-teman untuk agar dia bisa bergoyang-goyang atau bergerak-gerak. Setelah itu ada elemen-elemen untuk mempercantik website kami. Ada logo kampus kita yaitu Universitas Singapura Bangsa Karawang, ada logo BMFT, ada logo Himpunan Teknik Elektro, dan ada logo yang sudah kami buat yaitu Teknik Elektro kelas A. Setelah itu untuk latar belakang saya menjelaskan apa itu bahasa C? Bahasa C adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Maksud dari general purpose adalah bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Dengan banyaknya programmer bahasa C membawa pengaruh semakin mudahnya kita menemukan pemecahan masalah yang kita dapatkan ketika menulis program dalam bahasa C. Pengaruh positif lain akan semakin banyak compiler yang dikembangkan untuk berbagai platform berpengaruh ke portabilitas. Setelah itu bahasa C adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. Dengan menguasai bahasa C, kita bisa menulis dan mengembangkan berbagai jenis program, mulai dari operating system, word processor, graphic processor, spreadsheet, ataupun compiler untuk suatu bahasa pemrograman. Setelah itu, kita akan menjelaskan perkembangan yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ari Ramang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa C. Bahasa C dikembangkan di Bell Lab pada tahun 1972, ditulis pertama kali oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie, merupakan bahasa turunan atau pengembangan dari bahasa B yang ditulis oleh Ken Thompson pada tahun 1970, yang juga merupakan bahasa yang diturunkan oleh bahasa sebelumnya yaitu BCL. Pada tahun 1978, Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie dari AT&T Laboratories mengembangkan bahasa B menjadi bahasa C. Bahasa B yang diciptakan oleh Ken Thompson sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa BCPL, Basic Combined Programming Language, yang diciptakan oleh Martin Richard. Dan pada tahun 1980, bahasa C banyak digunakan pemrogram di Eropa yang sebelumnya menggunakan bahasa B dan BCPL. Dalam perkembangannya, bahasa C menjadi bahasa paling populer di antara bahasa lainnya, seperti Pascal, Basic, dan Fortran. Dan pada awal tahun 1980, Bjarne Stroustrup dari AT&T Bell Laboratories mulai mengembangkan bahasa C. Pada tahun 1985, lahirlah secara resmi bahasa baru hasil pengembangan C yang dikenal dengan nama C++. Sebenarnya, bahasa C++ mengalami dua tahap evolusi. C++ yang pertama dirilis oleh AT&T Laboratories dinamakan Chevron C++. Versi kuno ini hanya berupa compiler yang menerjemahkan C++ menjadi bahasa C. Pada tahun 1989, dunia pemrograman C mengalami peristiwa penting dengan dikeluarkannya standar bahasa C oleh American National Standards Institute atau disingkat ANSI. Bahasa C yang diciptakan Kernighan dan Ritchie kemudian dikenal dengan nama ANSI C. Dan yang terakhir pada tahun 1990, pada evolusi selanjutnya, Borland International Inc. mengembangkan compiler C++ menjadi sebuah compiler yang mampu mengubah C++ langsung menjadi bahasa mesin atau assembly. Sejak evolusi ini, mulai tahun 1990, C++ menjadi bahasa berorientasi objek yang digunakan oleh sebagian besar pemrograman profesional.
Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan bahasa C. Nah, contoh penerapan bahasa C yang pertama ada game development. Nah, game development ini sejumlah besar permainan video, terutama pada tingkat mesin permainan atau game engine, menggunakan bahasa C atau bahasa C++ untuk kinerja tinggi. Yang kedua ada sistem operasi. Sebagian besar sistem operasi termasuk Unix dan varian Linux ditulis dalam bahasa C. Kode sumber terbuka Linux kernel misalnya menggunakan bahasa C. Yang ketiga programan embedded. Bahasa C digunakan secara luas dalam pemrograman perangkat keras dan sistem tertanam. Mikrokontroler dan mikroprosesor sering diprogram menggunakan bahasa C untuk mengontrol perangkat keras. Yang keempat ada telekomunikasi. Bahasa C digunakan dalam perkembangan perangkat lunak untuk sistem telekomunikasi seperti pengembangan perangkat lunak untuk perangkat jaringan dan switch. Dan kemudian ada sistem database. Beberapa sistem database termasuk MySQL dan PostgreSQL memiliki sebagian besar komponen inti yang ditulis dalam bahasa C. Kemudian yang terakhir ada pemrograman sistem. Pembuatan sistem pengelolaan file, sistem pencatatan, dan fungsi dasar lainnya pada tingkat sistem dapat menggunakan bahasa C. Kemudian akan disampaikan oleh Arifin Malik. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan apa kelebihan dari bahasa pemrograman C, kekurangannya apa, dan perbedaan dengan bahasa C dengan C++. Di sini untuk kelebihannya dari bahasa pemrograman C adalah yang pertama adalah banyak operator yang terdapat di dalam bahasa C untuk manipulasi data. Lalu yang kedua adalah bahasa pemrograman yang mudah dikembangkan dan mudah dipahami karena struktur data pada bahasa C terstruktur. Lalu di sini yang ketiga adalah bahasa C jauh lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa mesin atau bahasa assembly, sehingga programmer tidak harus meluangkan banyak waktu untuk mengetahui detail mesin komputer. Yang keempat adalah kecepatan eksekusi. Program bahasa C hampir sama dengan kecepatan eksekusi program yang telah dibuat dengan bahasa beraras rendah. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah manipulasi data dalam bentuk bit dan byte dapat dilakukan secara efisien di dalam bahasa C. Pada bahasa C, ada yang dinamakan dengan pointer, yaitu tipe yang berkaitan dengan manipulasi alamat dari suatu data. Dan itu merupakan sebuah kelebihan dari bahasa pemrograman C. Lalu di sini saya akan menjelaskan kembali apa kekurangan bahasa pemrograman C. Di sini hanya ada dua. Yang pertama adalah hal yang membingungkan dari bahasa C dapat terjadi karena banyaknya fleksibilitas penulisan dalam dan operator. Jika tidak dikuasai akan hal tersebut dapat menyebabkan masalah. Yang kedua adalah pointer tidak terlalu dikenal dan tidak terbiasa digunakan bagi para programmer bahasa C pemula karena bahasa pemrograman lain mungkin tidak mengenal istilah pointer. Padahal salah satu kemampuan yang paling menonjol dari bahasa C adalah pointer, dan itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari program bahasa C. Lalu apa sih perbedaan bahasa C dengan bahasa C++? Di sini ada 5. Yang pertama adalah bahasa C tidak mendukung polimorfisme dan enkapsulasi, sementara bahasa C++ mendukung dua hal tersebut. Lalu di sini yang kedua ada 32 keyword pada bahasa C dan 63 keyword pada bahasa C++. Yang ketiga adalah dalam hal pengembangan kode, C mendukung pemrograman yang prosedural. Sementara itu, C++ lebih dikenal sebagai bahasa hybrid karena bisa mendukung pemrograman yang berorientasi objek maupun prosedural. Lalu yang keempat adalah data pada bahasa C dipisahkan karena ini merupakan bahasa prosedural. Namun pada bahasa C++, data akan dienkapsulasi bersama dalam bentuk objek. Yang terakhir yang kelima adalah bahasa C tidak mendukung penyembunyian informasi, sementara bahasa C++ mendukung hal tersebut. Mungkin di situ aja perbedaan dari bahasa C dengan C++. Lalu saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, itu saja yang sudah dijelaskan oleh tim kami, yaitu tim 3 dengan tema bahasa C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Jangan lupa lihat website kami, itu tim 3.
tentang bahasa C. Iya See gak? you guys.